Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Oke, berhubung sudah masuk semua, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Baik, ada yang masih ingat nggak? Materi minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ya, kita membahas tentang sumber energi. Ada yang masih ingat sumber energi itu terbagi menjadi berapa? Betul sekali, terbagi menjadi 2. Apa aja kalau Ibu boleh tahu? Ya, ada sumber energi dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui apa aja contohnya? Panas, angin, apalagi air. Air bisa diperbarui? Oke, ada yang bisa jelaskan sumber energi yang dapat diperbaharui itu apa? Nah, sumber energi yang dapat diperbaharui itu adalah sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus dan tidak akan habis. Oke, yang kedua tadi ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ayo, siapa yang mau menjelaskan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Ya, silahkan Noval. Ya, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber energi yang tidak bisa digunakan terus-menerus dan apabila digunakan terus-menerus akan habis. Coba sebutkan contohnya apa? Ya, silahkan Yunus. Oke, betul sekali. Ada minyak bumi, batu bara, dan kawan-kawannya. Karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang sumber energi, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang hukum kekekalan energi. Ada yang tahu hukum kekekalan energi itu apa? Atau ada yang sudah mempelajarinya? Ya, betul sekali. Hukum kekekalan energi itu adalah suatu hukum yang menyatakan bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan, akan tetapi dapat dibentuk menjadi bentuk yang lain atau dapat diubah menjadi bentuk yang lain sehingga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Oke, karena Ibu lihat kalian sudah mulai mengantuk, sekarang kita rileks dulu. Kita menghadap ke kanan. Teman yang ada di depannya, silahkan dipijit pundaknya. Habis itu, balik lagi ke kiri, kita pijit lagi pundak teman kita. Oke, karena semua sudah nggak ngantuk kan? Sebelum kalian mempelajari lebih dalam tentang hukum kekekalan energi, Ibu akan menampilkan video mengenai hukum kekekalan energi. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai hukum kekekalan energi. Bunyi hukum kekekalan energi itu sendiri adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya. Energi dapat diubah bentuknya tetapi besarnya akan selalu sama. Energi memiliki nilai yang sama baik sebelum maupun sesudah terjadi perubahan. Energi di sini adalah total energi dari suatu sistem yang dapat berupa energi kinetik, potensial, listrik, dan lain sebagainya. Mari kita melihat bagaimana hukum kekekalan energi berlaku pada sistem yang terjadi proses perubahan energi. Misalkan ketika kamu mengecas HP, maka energi listrik yang berasal dari soket akan berpindah melalui kabel menuju handphone menjadi energi kimia yang disimpan dalam baterai handphonemu. Dan ketika kamu menggunakan handphonemu, energi kimia akan berubah menjadi energi listrik yang berpindah melalui sirkuit pada handphonemu menuju beberapa bagian lain
misalnya pada layar HP atau pada speaker. Pada layar HP, energi berubah menjadi energi cahaya, berupa gambar yang bisa dilihat pada layar. Dan pada speaker berubah menjadi energi bunyi. Jadi energi dapat berubah bentuknya dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Pada proses perubahan, tidak semua energi berubah bentuk secara sempurna. Pada kenyataannya, ada energi yang terbuang saat proses perubahan energi ini terjadi. Energi yang terbuang biasanya berupa panas. Ini makanya HP akan terasa panas saat digunakan terlalu lama. Energi yang terbuang ini juga dapat berupa energi bunyi, misalnya bunyi percikan listrik yang kecil saat charger dihubungkan pada soket. Konsep yang perlu kamu pelajari selanjutnya adalah sistem terbuka dan tertutup. Sistem adalah suatu kumpulan objek yang ingin diamati, dan semua objek di luar sistem dinamakan lingkungan. Seperti pada contoh handphone tadi, bisa dikatakan handphone adalah sistem, dan semua objek di luar handphone disebut lingkungan. Pada kasus ini, HP bekerja dalam sistem terbuka, karena energi dan materi dapat berpindah dari handphone menuju lingkungan. Misalkan saat HP menjadi panas, energi panas dapat berpindah ke lingkungan luar, sehingga kamu dapat merasakan panas pada kulitmu. Misalkan jika kita meletakkan handphone dalam sebuah wadah tertutup, dan sistem yang kita amati adalah handphone beserta wadah, maka dapat dikatakan ini termasuk sistem tertutup. Karena energi dan materi tidak dapat masuk dan keluar dari sistem ke lingkungan. Ketika HP menjadi panas, energi akan berpindah dan bergerak hanya di dalam wadah, atau tetap berada di dalam sistem. Oke, Ibu rasa cukup pada pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat kita serap dengan baik ilmunya, dapat kita gunakan dalam kehidupan kita. Mungkin dari Ibu cukup. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Karena tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.